Hello everyone, di video ini kita akan melihat perbedaannya antara diciptakan dengan dibegotten. Kalau kita baca di Alkitab, contohnya di Yohanes 3 ayat 16, dikatakan bahwa Kristus dibegotten oleh God. Kata begotten ini bahasa Grekanya monogenes, yang artinya only born, atau yang satu-satunya lahir, atau yang satu-satunya dilahirkan. Kata monogenes ini digunakan di Lukas 7 ayat 12 untuk menjelaskan bahwa orang yang mati di ayat ini adalah satu-satunya anak dari ibunya. Artinya ibu ini hanya memiliki satu anak yang keluar atau lahir dari tubuhnya. Dengan kata lain, anak ini adalah satu-satunya anak yang dilahirkan ibunya. Di Lukas 8 ayat 42, kata monogenes ini digunakan untuk menjelaskan bahwa gadis yang berumur 12 tahun yang sedang sakit di rumah adalah satu-satunya anak dari bapaknya. Dengan kata lain, bapak ini hanya ada satu anak. Walaupun bukan bapak ini yang melahirkan anaknya, namun kata monogenes ini berlaku bagi bapaknya. Bukan hanya bagi ibunya, walaupun anaknya dilahirkan oleh ibunya. Namun tanpa bapaknya, tentu saja anak ini tidak akan ada. Di ayat Lukas 9 ayat 38, kata monogenes digunakan untuk menjelaskan bahwa anak yang dirasuk iblis adalah anak monogenes daripada bapaknya. Satu-satu anaknya bapa yang dibegotten oleh bapaknya. Kata monogenes di ayat ini, seperti di ayat-ayat yang kita sudah lihat tadi, artinya satu-satu anak yang dilahirkan. Satu-satu anak yang keluar dari orang tuanya atau dilahirkan. Kita semua pasti setuju bahwa arti kata monogenes bukan artinya diciptakan. Monogenes artinya keluar atau lahir dan menjadi ada dari jenis bahan tubuh yang sama. Manusia keluar dari manusia, anak keluar dari orang tuanya. Monogenes son artinya anak pria yang keluar atau lahir dari orang tuanya. Bukan anak pria yang diciptakan oleh orang tuanya. Bukan. Monogenes son artinya satu-satu anak pria yang keluar atau lahir dari orang tuanya. Mari kita lihat ayat-ayat di Alkitab yang artinya diciptakan. Di Kejadian 1 ayat 1-3 dikatakan, God menciptakan langit dan bumi. Sebelum Tuhan berfirman di ayat 3, segala-galanya gelap. Dengan kata lain, tidak ada terang. Lalu di ayat 3, Tuhan berfirman, jadilah terang, langsung ada terang. Terang itu menjadi ada di mana sebelumnya tidak ada terang. Hal ini berbeda dengan adanya anak manusia dari manusia yang sudah ada, atau orang tuanya sudah harus ada sebelum anaknya ada. Jadi kita kembali ke Kejadian, terang menjadi ada dari terang yang sebelumnya tidak ada. Tuhan tidak menggunakan bahan terang yang sudah ada untuk menjadikan terang yang lain. Tidak. Terang itu menjadi ada di mana sebelumnya tidak ada terang. Itu adalah penciptaan. Sesuatu menjadi ada di mana sebelumnya bahannya sesuatu itu tidak ada. Contohnya, pohon menjadi ada di mana pohon itu sebelumnya tidak ada. Manusia tidak bisa menciptakan, karena manusia hanya dapat membuat sesuatu dengan bahan yang sudah ada. Karena manusia hanya dapat membuat sesuatu dengan bahan yang sudah ada. Contohnya, kursi kayu dibuat dari bahan kayu yang sudah ada. Bahan kayu dipotong dari pohon yang sudah ada. Tapi tidak ada manusia yang bisa menjadikan pohon itu. Hanya Tuhan yang bisa menciptakan. Sesuatu dari nothing, itulah penciptaan. Hanya Tuhan yang bisa menciptakan sesuatu dari nothing, dan itu adalah penciptaan. Berbeda dengan begotten atau monogenes. Monogenes adalah sesuatu dari sesuatu yang sebelumnya sudah ada. Penciptaan adalah sesuatu dari yang sebelumnya tidak ada. Kain, Abel, dan Seth tidak bisa menjadi ada tanpa sudah adanya Adam dan Hawa. Bintang-bintang di langit bisa menjadi ada oleh kuasa firman Tuhan, walaupun sebelumnya tidak ada bintang-bintang di langit. Adam bisa menjadi ada oleh kuasa nafas kehidupannya Tuhan, walaupun sebelumnya tidak ada manusia di bumi ini. Sekarang mari kita lihat Tuhan Yesus
yang firman Tuhan ajarkan sebagai the only begotten Son of God. Apakah kata begotten sehubungan dengan Tuhan Yesus artinya diciptakan? Karena kalau artinya sama dengan kata monogenes lainnya di Alkitab, artinya Tuhan Yesus tidak co-eternal dengan Bapanya. Karena untuk dilahirkan atau dibegotten artinya ada awalnya, sementara Bapa tidak ada awalnya. Tetapi, apakah karena tidak co-eternal, artinya anaknya Bapa tidak divine atau tidak ilahi? Kita akan izinkan firman Tuhan itu sendiri untuk menjelaskan dirinya sendiri, tanpa saya perlu untuk otak-atik sehingga artinya cocok dengan apa yang saya mau artinya. Syarat untuk mengerti kebenaran surgawi ialah kejujuran dalam mempelajari firman Tuhan. Dan jikalau yang saya temukan di Alkitab berbeda artinya dengan pendapat saya, orang yang jujur akan meninggalkan pengertiannya yang salah dan menerima apa yang benar. Itu namanya jujur dan rendah hati. Kita mulai di Yohanes 3 ayat 16. Ayat ini mengatakan bahwa God yang adalah Bapa memberikan anaknya yang dibegotten, anaknya yang dimonogenes. Kata monogenes ini artinya only born, atau satu-satunya yang dilahirkan. Untuk dilahirkan artinya menjadi ada dari bahan tubuh yang sama. Itu bukan diciptakan. Dan itu bukan artinya co-eternal. Karena kalau ini artinya co-eternal, artinya Seth selalu ada bersama Adam, sehingga Adam bukan bapanya dan Seth bukan anaknya Adam. Sangat mirip dengan doktrin Trinitas ya. Apakah Ishak sama awal keberadaannya dengan Abraham? Tentu saja jawabannya tidak. Apakah Yakub sama awal keberadaannya dengan Ishak? Tentu saja jawabannya tidak. Apakah Musa sama awal keberadaannya dengan Amram? Tentu saja tidak. Apakah Kristus selalu ada bersama Bapanya yang tidak ada awalnya? Tentu saja jawabannya tidak berdasarkan Kristus dibegotten oleh Bapanya. Ishak dibegotten oleh Abraham. Yakub dibegotten oleh Isaac. Musa dibegotten oleh Amram. Demikian juga Kristus dibegotten oleh God the Father. Di Mazmur 2 ayat 7, Bapa mengatakan mengenai anaknya, "Engkau adalah anakku, hari ini telah aku begotten engkau." Kata begotten di ayat ini, bahasa Ibraninya adalah yalad, yang artinya to bear, to beget, birth, born, bring forth. Dan ada kata birth dengan born, artinya begotten yang bahasa Ibraninya adalah yalad, artinya lahir. Mari kita lihat arti kata yalad untuk establish bahwa artinya sama dengan kata monogenes di Perjanjian Baru yang artinya keluar dari tubuh orang tuanya. Di Perjanjian Lama kita temukan 497 kata yalad yang digunakan di 403 ayat Alkitab. Kita pilih beberapa saja. Kata bring forth di Kejadian 3 ayat 16 adalah yalad, yang di Mazmur adalah begotten. Tuhan mengatakan kepada Hawa bahwa dia akan yalad anak-anak. Hawa akan melahirkan anak-anak. Yalad yang adalah begotten sama dengan melahirkan. Kata bear di Kejadian 4 ayat 1 adalah yalad. Adam bear Cain. Kain adalah anaknya Adam yang keluar dari tubuhnya Adam. Jangan lupa, tanpa Adam tidak ada Cain. Dari dua ayat ini saja, kata yalad sama artinya dengan kata monogenes. Sama-sama artinya dilahirkan. Keluar dari jenis tubuh yang sama. Yang kita tahu artinya bukan diciptakan dan juga bukan artinya co-eternal, tetapi dibegotten. Begotten beda artinya dengan diciptakan. Adam diciptakan, Kristus dibegotten. Adam diciptakan, Kristus dilahirkan. Dibegotten artinya ada awalnya, sehingga Kristus tidak co-eternal dengan Bapanya. Namun karena anak selalu nature-nya sama dengan orang tuanya, sehingga Kristus adalah divine nature-nya, sebagaimana Bapa adalah divine nature-nya juga. Untuk dibegotten Bapanya, artinya bahan tubuhnya Kristus sama dengan bahan tubuhnya God. Itu sebabnya Kristus adalah God nature-nya.
Sementara Kristus adalah anaknya God personality-nya. Di buku Yehezkiel 16 ayat 5, kata born atau lahir, bahasa Ibraninya yalad. Di Jeremia 30 ayat 6, kata travail adalah yalad. Kata beget di Jeremia 29 ayat 6 adalah yalad atau begotten atau lahir. Sementara di Mazmur 2 ayat 7, Bapa mengatakan mengenai anaknya yang dia begotten atau yang dia yalad. Engkau adalah anakku yang aku yalad atau begotten atau yang dilahirkan. Berdasarkan pernyataan Bapa, Kristus adalah anaknya yang dia begotten atau yalad, yang artinya lahir, keluar dari tubuhnya Bapa. Bukan anak yang diciptakan, bukan anak yang hanya berperan sebagai anaknya, bukan anaknya yang co-eternal dengan Bapanya, tetapi sesungguhnya adalah anaknya yang keluar dari tubuhnya Bapa. Roh Nubuat mengajarkan bahwa anak yang Bapa begotten adalah anak yang tore from his bosom atau keluar dari tubuhnya Bapa. Anak Bapa ada sumbernya, yaitu Bapanya. Sementara Bapa adalah sumber dari all things. Bapa adalah sumber dari segala-galanya. Rasul Paulus mengajarkan bahwa satu God yang adalah Bapa adalah sumber dari all things, sumber dari segala-galanya. Segala-galanya berasal dari Bapa, termasuk anaknya. Dari Bapa, all things menjadi ada melalui anaknya. Of God by the Son of God. Kita baca itu di 1 Korintus 8 ayat 6. Rasul Paulus di Efesus 4 ayat 6 mengajarkan bahwa satu God yang adalah Bapa adalah above all, di atas segala-galanya. Itu sebabnya di Yohanes 14 ayat 28, Kristus mengatakan bahwa Bapanya greater dari dirinya, karena Bapa lebih dulu ada dari anaknya. James White, suaminya Mrs. White, menulis, Bapa adalah greater dari anaknya karena Bapa duluan ada. Di Signs of the Times, Mrs. White menulis, God memberikan His only begotten Son, bukan anak yang diciptakan, sebagaimana malaikat-malaikat diciptakan, bukan anak yang diadopsi, sebagaimana orang berdosa yang dosanya diampuni, diadopsi. Tapi Tuhan Yesus adalah anak yang dibegotten. Kata begotten ini, monogenes, sama dengan di Ibraninya yalad. Dan semua ilustrasi Alkitab mengartikan arti itu adalah lahir keluar dari sumber yang sudah ada sebelumnya. Lalu E.J. Wagner menulis, Kristus adalah the only begotten Son of God, yang mana tidak ada makhluk yang lain yang pernah ada ataupun akan pernah ada yang dibegotten oleh Bapa. Lalu dia lanjut, malaikat-malaikat dan Adam diciptakan. Orang-orang Kristen adalah anak-anak yang diadopsi. Tetapi Kristus adalah anaknya Bapa yang lahir dari Bapanya. Jadi Ellen White menggunakan kata begotten, sementara E.J. Wagner menggunakan kata lahir atau dilahirkan. W.W. Prescott menulis, Kristus lahirnya dua kali. Yang pertama di masa kekekalan oleh Bapanya, dan di bumi oleh ibu manusianya. Kristus katakan kepada orang-orang Farisi, kalau Bapa kamu adalah satu God itu, seharusnya kamu mengasihi aku, karena aku proceedeth from Bapakku. Kata proceedeth forth yang adalah exosomai, artinya keluar dari atau lahir dari. Tuhan Yesus bilang kepada orang-orang Farisi, saya keluar dari Bapa saya lahir dari Bapa saya sesungguhnya adalah anaknya God. Saya tidak berperan sebagai anaknya God karena saya sesungguhnya keluar dari tubuh Bapa saya. Murid-muridnya Tuhan Yesus percaya bahwa Kristus came forth atau keluar dari God. Mereka percaya bahwa Kristus lahir dari Bapanya di surga. Sangat disayangkan yang mengaku sebagai murid-muridnya di akhir zaman tidak percaya bahwa Kristus lahir atau keluar dari Bapanya di surga. Yang sekarang mereka ajarkan ialah Kristus hanya berperan sebagai anaknya Bapa. Dan kata anak yang digunakan artinya bukan anak,
tapi hanya digunakan sebagai metafor. Doktrin Trinitas mengajarkan bahwa Kristus co-eternal dengan Bapa dan Roh Kudus. Sementara Alkitab mengajarkan bahwa Kristus sesungguhnya atau literally adalah anaknya God yang lahir keluar dari tubuh Bapanya. Dan Roh Kudus adalah rohnya Bapa dan Anak, bukan oknum ilahi selain oknum Bapa dan oknum Anak. Pertanyaannya, siapa yang saya mau percaya? Fundamental beliefs yang merubah fundamental principles yang perubahan itu sudah dibuatkan oleh Ellen White? Apakah saya mau percaya guru-guru, professors, ministers yang mengajarkan ajaran yang bertentangan dengan apa yang Bapa katakan mengenai anaknya waktu di Sungai Jordan? This is my beloved son in whom I am well pleased. Bapa tidak bisa berbohong. Kristus sendiri mengajarkan bahwa dia sesungguhnya adalah anaknya God. Murid-muridnya percaya bahwa Kristus keluar dari tubuh Bapanya. Iblis-iblis pun percaya bahwa Kristus adalah anaknya Bapa di surga. Serdadu Romawi di kayu salib mengakui bahwa Kristus adalah anaknya God. Orang yang matanya disembuhkan percaya bahwa Kristus adalah anaknya God. Setan sendiri waktu di surga, dia percaya bahwa Kristus adalah anaknya God. Siapa pembohong? Siapa pendusta? Siapa yang kalau bicara nggak ada kebenarannya? Bapa di surga atau setan bapa pembohong? Setelah Bapa menyatakan bahwa Kristus adalah anaknya, setan berkata kepada Kristus di padang belantara, "Jikalau kamu memang anaknya God," sementara setan dengar sendiri bahwa Kristus adalah anaknya God sesuai dengan kesaksian Bapanya di Sungai Jordan. Setan pun tahu bahwa Kristus adalah anaknya God waktu setan di surga. Dan itulah sebabnya terjadi peperangan di surga, karena setan tidak mau mengakui bahwa Kristus adalah anaknya God, sementara dia tahu Kristus adalah anaknya God. Karena dia cemburu. Dia menginginkan posisinya Kristus, sementara dia diciptakan oleh Bapa melalui Kristus. Jadi siapa yang meragukan bahwa Kristus adalah anaknya God? Walaupun dia tahu bahwa Kristus adalah anaknya God? Jawabannya adalah setan. Sebagaimana setan menipu Hawa di Taman Eden dengan meragukan perintah Tuhan mengenai buah yang dilarang untuk dimakan, di akhir zaman juga setan sedang membisikkan roh keraguannya. Dan yang dia bisikan adalah, apakah Kristus memang anaknya God? Sehingga yang diajarkan adalah Kristus bukan anaknya God. Gak apa-apa untuk makan buahnya, kamu tidak akan mati. Apa yang terjadi di awal bumi ini sedang terulang di akhir sejarah bumi ini. Siapa yang menang? Siapa yang menaklukkan tipuan-tipuan setan? Jawabannya, dia yang percaya bahwa Kristus sesungguhnya adalah anaknya God. Artinya dia yang tidak percaya bahwa Kristus adalah anaknya God, bukan dia yang pemenang, bukan dia yang menaklukkan tipuan-tipuan setan. Sementara dia tertipu setan. Pilihlah berdasarkan bukti-bukti firman Tuhan, bukan berdasarkan perkataan siapapun yang bertentangan dengan firman Tuhan. To God be the glory.